Aturan SKB 3 Menteri terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL nomor 25 garis miring SKB garis miring 5 2017 nomor 590 strip 3167A nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis yakni wilayah Lampung sebesar 200.000 dan pesan Presiden Jokowi agar jangan ada pungli walaupun hanya Rp10.000 dalam pelaksanaan PTSL nampaknya tidak digubris oleh oknum kepala desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terkuat saat beberapa waktu yang lalu awak media mendatangi warga desa Rajabasa Batanghari dan mendapat pengakuan warga tentang besaran jumlah pembayaran pembuatan sertifikat tanah adalah sebesar Rp600.000. Saat itu saya ditarik uang sebesar Rp600.000 untuk PTSL dan saya baru tahu kalau yang resmi katanya Rp200.000, ujar beberapa warga desa Rajabasa Batanghari. Ketua Pokmas PTSL di desa Rajabasa Batanghari saat diwawancara di kediamannya Senin 30 Agustus 2021 merasa sangat kecewa dengan kelakuan kepala desanya. Iya benar, tentang pungutan yang Rp600.000 per bidang, namun saya tidak bisa menjelaskan rincian biaya itu untuk apa saja. Soal rincian saya tidak tahu karena saya hanya ketua Pokmas, tidak dikasih tahu. Saya tidak bisa menjelaskan bagian sertifikat saja, saya tidak diundang jelasnya. Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Rajabasa Batanghari sebagai kepala desa itu menguatkan indikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungli. Namun saat dikonfirmasi via WA Minggu 5 September 2021, Kepala Desa enggan menjelaskan terkait dugaan pungli PTSL di desanya. Dirinya justru menantang untuk membawa masalah PTSL ini ke ranah hukum dan menjelaskannya secara hukum. Menanggapi hal tersebut, Alandes selaku Kasih Penataan di kantor BPN Kabupaten Lampung Timur sekaligus panitia PTSL tingkat kabupaten membenarkan SKP 3 Menteri yaitu besaran biaya untuk satu buku ditetapkan Rp200.000. Dan beliau pun sama sekali tidak mengetahui jika ada pungutan dalam program PTSL sebesar Rp600.000 di desa Rajabasa Batanghari. Saat dikonfirmasi terkait informasi ada dugaan pungli dalam program PTSL yang dikelolanya melalui chat WA pribadi miliknya Senin 6 September 2021, Alandes mengatakan soal pungutan biaya PTSL sebesar itu saya tidak tahu. Oke, bawa data-data dan bukti saja besok ke kantor. Dan saya juga baru di Lampung Timur jadi nggak paham dan nggak tahu. Saya terima kasih atas infonya. Kalau sesuai dengan SKB 3 Menteri yang benar Rp200.000 per buku. Dan saya tidak bisa mengatakan itu melanggar atau tidak karena bukan domain saya. Saya tidak tahu pungkasnya. M. Indra, kontributor Lantai News TV melaporkan. Waktu itu enggak ada yang merasakan. Tetap keputusan 3 Menteri, Rp400.000 itu tidak bisa lebih dan sesuai dengan keputusan itu. Tapi enggak, kalau kita baca dari keputusan 3 Menteri Rp200.000 nih. Ya 200 ditambah ini ya, tambah peraturan Bupati sama Perbup. Ya, Perbup. Kalau mengacu ke Perbup belum ada, Pak. Belum ada. Jadi kita nih cuma menanyakan ke sampean, jadi selama ini disahkan ya penarikan Rp600.000 itu. Nah, jadi untuk di desa ini ya waktu karena keputusannya sudah Rp600.000, ya masyarakat ikut aja Rp600.000 itu. Ikut aja. Ya ikut gitu. Dapat berapa bidang tuh, Bang? Kalau untuk desa Rajabasa 1.000 bidang. 1.000 bidang. Ya 1.000 bidang. Sudah tersosialisasi sudah semua. Sudah selesai semua. Mereka sudah membayar semua. Kalau semuanya belum kayaknya. Belum. Karena pada waktu itu selesai pemberkasan 50%. 50%. Ya nanti kalau sertifikatnya jadi udah diterima baru bayar yang 50%. Bayarnya pas lagi dapat ini ya, Bang? Iya. Pas lagi yang dapat. 50% kan sudah. Beres pemberkasan waktu itu 300.000. ditarik 500.000. 300. Yang narik itu siapa itu? Ya bendahara sama prakadesa RT dengan kepala dusun. Untuk di dusun masing-masing mereka yang narik itu. Ya. Yang narik itu.
Dan saya selaku ketua Pokmas pada waktu itu saya tidak pernah perintah untuk menarik dana sejumlah itu. Dan mengenai dana perak pun saya sampai detik ini belum pernah ada laporan dari Belum ada mereka laporan itu. sampai sebagai. Ya, saya selaku ketua Pokmas saya tidak pernah menerima laporan uang dana itu dikemanakan atau untuk apa sampai Berapa detik totalnya ini. pun sampai nggak tahu. Berapa totalnya saya tidak tahu. Ya, Tidak semuanya ke bendahara desa serahkan ke kepala desa. Jadi Serahkan tidak kepala melalui Ketua laporan Pokmas. ke saya atau tidak melalui ketua Pokmas. Jadi selama sampai menjabat ketua Pokmas itu nggak pernah pemberitahuan ke sampean? Tidak pernah, masalah keuangan tidak pernah. Tidak pernah. Ya, karena saya menangani sampai selesai pemberesan pemberkasan masuk ke BPN. Itu masih saya yang menyerahkan itu, berkas-berkas itu. Setor Ya. nggak kita ke BPN? Nah, ini kurang tahu saya. Untuk Ya. patok Kalau untuk patok ada, ya nanti dari BPN apa dari sini? dari kita. Dari kita sendiri. Ya, dari- Berapa per patoknya itu? Nah, ini kurang tahu juga saya itu. Kurang tahu. Patoknya Jadi berapa sampean di saya atas tidak tahu. namakan aja ya? Saya di atas namakan aja, Namakan karena yang kalau narik- pembahasan mengenai menyangkut masalah keuangan saya tidak pernah dilibatkan. Tidak Saya pernah tahu. dilibatkan. Iya. Jadi Ya kalau saya saja. bohong enggak, demi Allah saya sumpah. Ya memang kejadian sebenarnya seperti itu. Bahkan detik ini saya selaku Pokmas, mereka kumpul di balai desa ini, saya sama Walaupun sekali. sampai Walaupun saya sampai detik ini saya belum mengundurkan diri atau saya sudah diganti, saya nggak tahu. Tapi sampai detik ini mereka kumpul di balai desa, saya dikasih tahu aja tidak. Jadi gini Pak, Nah, kita nanya ke sampean nih. ya, Beberapa masyarakat di sini kan ada mengeluh nih. ya, Mengeluh. ya. Ada yang mengeluh bahwa dalam aturan 3 menteri, katanya mengacu ke aturan 3 menteri nih. Iya, Padahal iya. 3 menteri mengatakan itu tidak lebih dari 200.000. Iya, 200.000. 200.000. Nah, kira-kira tanggapan sampean, masyarakat mengeluh nih apa nih? Ya karena begini kan, pada waktu itu masyarakat memang dari awal waktu rapat di balai desa memang mereka keberatan. Keberatan. Ya untuk ditarik 600 itulah. Ya, untuk ditarik 600 ya mereka minta pada waktu itu ya sesuai yang sudah disetujui itu 400 lah waktu itu kan. Nah, ya mungkin keluhannya di situ karena mereka merasa mungkin kalau 600 lebih berat beban. Ya. Itulah. Nah, jadi ini beberapa masyarakat nih ngelapor ke kita nih sebenarnya kan. Iya. Karena Sekdes plus Pokmas sampean ngundurin diri ini karena tidak mau tersentuh namanya hukum. Iya, Dengar dari beberapa masyarakat Iya, nih tidak iya. mau tersentuh namanya hukum. Sudah itu masyarakat mengatakan katanya mungkin dia ngundurin diri karena permasalahan ini melanggar hukum. Benar nggak itu, Pak? Ini begini, kalau untuk melangkah ke situ pada waktu itu saya belum ada pikiran ke situ, Belum ada. Ya, cuman saya mengundurkan diri ya karena ada selisih pahaman dengan kepala desa. Saya anggap juga mungkin sulit untuk satu pikiran untuk satu jalan lah gitu ya, karena pikiran dia beda, mau saya beda. Nah, jadi daripada nanti benturan-benturan, ya kita malu juga, apalagi saya juga masih saudara kan nanti dikira rebutan apa ini ya. Ini Nah, mohon maaf maka ini Pak. Kita nanya ke sampean nih. Iya. Miskomunikasinya seperti apa sih? Boleh nggak kita tahu maksudnya permasalahannya? ya kan Miskomunikasi begini, sampean. maksud saya kan begini, semua hal itu kan ya karena dia kepala desa, saya selaku sekretaris kan hubungan itu apapun keputusan, apapun rencana itu kan harus kita bahas di situ kan. Nah ini saya ibaratkan itu ya agak dinonjokkan lah itu di fungsi saya selaku sekretaris desa itu. Selama berapa tahun itu Pak? Jadi selama hampir lebih saya membantu dia ini kurang lebih sudah 4 tahun. Saya rasakan itu sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Nah jadi Tidak pernah difungsikan. Nah, jadi saya sudah kurang agak difungsikan, saya juga nggak ada kejelasan dari dia apa, salah saya apa kan. Dan saya selalu ngomong ke dia, saya minta diinformasikan, dimusyawarahkan, kalaupun saya salah tolong dijelaskan, tolong